Artinya F-nya memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, kemudian ini ada penamaan, himpunan A-nya dinamakan domain dan himpunan B-nya dinamakan kodomain. Atau himpunan A adalah daerah asal, ya. Kalau ini kita punya A di sini, berarti A-nya ini adalah daerah asal. Nah, kemudian kalau B-nya adalah daerah hasil. Ya. Nah, nama lain dari suatu fungsi itu dinamakan adalah pemetaan atau transformasi. Nah, maka kita bisa menuliskannya yaitu FA sama dengan B jika ya elemen di dalam A dihubungkan dengan elemen di B. Maka penulisannya adalah FA sama dengan B. Jika FA sama dengan B, maka F-nya dinamakan bayangan atau image ya dari A, dan A-nya dinamakan pra-image dari B. Oke, kemudian himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range ya. Nah, range ini adalah himpunan dari semua pemetaannya, nilai pemetaannya. Nah, dikatakan namanya adalah range. Nah, kemudian jelajah dari F atau range dari F adalah himpunan bagian ya, atau bisa juga mungkin proper subset. Jadi bisa berupa subset ataupun bisa juga proper subset. Nah, ini atau himpunan bagian yang sudah kita pelajari di relasi ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, fungsi adalah relasi yang khusus ya, di mana ini tiap elemen di dalam himpunan A-nya harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Kemudian frasanya yaitu suatu fungsi itu dihubungkan dengan tepat satu elemen B. Artinya kita punya ketika A, B elemen F dan A, C elemen F, maka berlaku B-nya sama dengan C. Ya, karena dari A menghubungkan B dan A ke C, maka B-nya sama dengan C. Nah, ini adalah fungsi. Ya, kemudian dalam fungsi ini ada dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk. Antaranya bisa menjadi suatu pasangan terurut. Nah, ini seperti dengan relasi kemarin ya. Berarti misalkan kita punya fungsi FA ya. Misalkan ini A ke B gitu ya. Di mana himpunannya ya isinya adalah dari ini isiannya ya udah berarti misalnya 2,2, kemudian 2,1 dan seterusnya. Penulisannya bisa menggunakan himpunan pasangan terurut. Kemudian bisa juga dengan formula pengisian nilai ya. Jadi menggunakan suatu fungsinya dari suatu persamaan fx ya, yaitu contohnya 2x plus 10, kemudian fx-nya x kuadrat dan fx-nya setengah. Nah, ini menjadi suatu fungsi. Atau bisa juga kata-kata. Ya, contohnya adalah ini. F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam satu string biner. Nah, ini adalah berbagai bentuk dalam penulisan fungsi. Nah, terakhir bisa menggunakan yaitu kode program atau source code. Nah, ini misalkan fungsi mutlak X. Nah, maka bisa kita definisikan menjadi suatu fungsi. Nah, ini nanti berguna ketika membuat fungsi itu di bahasa pemrograman itu kita bisa yaitu membuat fungsi baru di mana fungsi itu sudah mendefinisikan apa yang telah kita definisikan menjadi suatu fungsi. Nah, ini adalah contoh fungsi dari mutlak X. Gitu ya. Nah, kemudian ini contoh-contohnya ya. Ini contoh 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, contoh 4 misalnya kita F-nya adalah
1U, 2V, 3W. Ya, F-nya. Nah, maka dari sini, dari A-nya kita punya, berarti dari sini kita punya apa? Berarti kita punya himpunan A. A-nya adalah 1, 2, 3. B-nya adalah U, V, W. Nah, ini adalah contoh fungsi. Karena apa? Karena semua elemen di A memetakan tepat satu di B. Ada 1, 2, 3 sama U, V, W. Memetakan tepat satu. Nah, ini dikatakan fungsi. Ya. Di mana daerah asalnya adalah A, ya, dan daerah hasilnya adalah B. Nah, range-nya ya dari F-nya adalah U, V, dan W. Nah, kemudian contoh 5, ini ada F-nya adalah 1U, 2U, 3F. Kita punya A-nya 1, 2, 3. Ya. Kemudian B-nya sama, U, V, W. Nah, ternyata 1U, 2U, 3V. Nah, oke. Nah, ini adalah fungsi dari A ke B. Ya. Walaupun kita punya U-nya memiliki dua bayangan ya dari A ya. Nah, ini juga dikatakan suatu fungsi. Nah, kemudian contoh 6 kita punya ini 1U, 2V, 3W. Nah, namun kita punya A-nya adalah 1, 2, 3, 4. A-nya kita punya 1, 2, 3, 4. Kemudian ini U, V, W untuk B-nya. Ini ada 1U, 2V, 3W. Nah, karena ada satu anggota di A yang tidak dipetakan ke B, nah maka ini dikatakan bukan fungsi. Maka ini dikatakan bukan fungsi. Karena apa? Karena ada elemen anggota di daerah asal yang tidak memiliki pemetaan. Nah, karena sesuai definisi fungsi adalah A memetakan ke B, artinya semua anggota di A harus terpetakan ke B. Namun di sini di contoh 6 ada anggota yaitu 4, dia tidak mendapat pemetaan ke B. Maka dikatakan dia bukan fungsi. Oke. Nah, kemudian contoh 7. Nah, contoh 7 kita punya 1U, 2V, 1V, 2U, 3V. Nah, ini juga bukan fungsi. Karena apa? Karena ada anggota di A, ya, 1, 2, 3, dengan UVW. Nah, satu dipetakan dua kali, yaitu ke U dan V. Nah, ini yang mengakibatkan dia bukan fungsi. Kenapa? Di dalam fungsi definisinya memetakan tepat satu dari A ke B. Nah, ini di himpunan A ada anggota yaitu 1, dia memetakan 2 ke B, yaitu satunya ke U dan ke B. Maka dikatakan ini bukan fungsi. Oke, kemudian contoh 8, kita punya F-nya dari Z di Z, didefinisikan Fx-nya X kuadrat. Nah, daerah asal dari hasil F adalah himpunan bilangan bulat, dan jelajah dari F-nya adalah himpunan bilangan bulat tidak negatif. Nah, ini juga termasuk ini dulu. Silakan kalau ada yang ditanyakan terkait mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi. Bisa dipahami? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dari hubungan relasi kayak gitu kan, Pak, dari pemetaan A ke B itu cara
penulisan fungsi matematikanya gimana ya Pak? Cara pengubahan fungsi matematika gitu Pak. Maksudnya? Jadi dijadiin fx sama dengan gitu Pak. Kalau di petain gitu Pak. Maksudnya maksudnya gimana? Itu kan kalau fungsi itu kan pemetaan A ke B gitu Pak. Nah, Mm-mm. itu gimana cara ngubah yang gambar grafik A B tadi itu jadi fungsi fx gitu Pak. Menjadi fungsi fx. Ya. Ya kalau dia hanya bukan suatu fungsi, ya berarti f aja. Namun ketika kita punyanya fx ini, berarti pemetaannya satu, fx-nya kita inputkan saja x-nya misalkan 1. Berarti f1 berarti misalnya 1. Kemudian f2 nilainya berapa? 4. Nah, ini udah menjadi pemetaan. Jadi pemetaannya dari 1, 2. Nah, pemetaannya bisa 1, 4. Kemudian berapa lagi? 3. Berarti 3 jadi berapa? 9. Dan seterusnya. Ini kalau bentuknya fungsinya adalah suatu suatu persamaan, ya. X kuadrat, 2x, 3x, dan seterusnya. Namun kalau bentuknya adalah suatu himpunan A dan B dan himpunannya berbeda, ya penulisannya ya seperti ini, ya. Himpunan A anggotanya berapa aja, himpunan B anggotanya berapa saja, kemudian mana yang memetakan, mana yang A memetakan ke B-nya. Gitu. Gimana, Maaf? Oke Pak, dapat dipahami Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait mana fungsi dan mana bukan fungsi? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa Pak. Oke. Selanjutnya ini fungsi itu ada ada 3, yaitu nanti ada injektif, kemudian ada lagi surjektif, dan terakhir adalah bijektif, ya. Nah, injektif ini adalah nama lainnya adalah fungsi injektif atau fungsi 1-1. Nah, fungsi 1-1 ini adalah jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Nah, ini contohnya. Nah, himpunan A berarti artinya apa? Dikatakan fungsi itu injektif atau 1-1 jika himpunan di domainnya, ya, tidak ada dua elemen himpunan di A yang memiliki bayangan yang sama. Berarti ya udah, dia setia, ya, 1-1. Jadi dari himpunan A ke B memetakan tepat 1. Nah, maka dikatakan 1-1. Nah, contohnya ini. Kita punya F-nya ada 1, 2, 3, dan itu ada W, U, V. Nah, ini 1 ke W. Nah, seperti ini. Nah, ini dikatakan fungsi 1-1. Karena apa? Karena himpunan di A memetakan tepat 1. Himpunan di B. Tidak ada yang mendua. Maka dikatakan fungsi 1-1. Nah, ini kalau kita punya relasi ini, ya, kita punya 1, 2, 3, kemudian ada U dan V. Dan B. Nah, ini 1 ke U, Ini 1 ke U dan V, ya. 1 ke U, 2 ke U, 3 ke V. Nah, ini dikatakan bukan 1-1, ya. Ini bukan fungsi 1-1. Karena apa? Karena 1 dan 2 dia pemetaannya sama, yaitu ke U. Nah, maka dikatakan ini
bukan fungsi satu. Nah, contoh lagi dari F-nya Z ke Z. Nah, ini apakah fungsi satu-satu? Nah, misalnya kita punya Fx adalah X kuadrat plus 1. Ya. Nah, ternyata diperoleh X kuadrat plus 1 bukan fungsi satu-satu. Nah, karena apa? Karena ada dua nilai. Nah, ketika untuk dua X-nya bernilai mutlak, nah maka dia tandanya berbeda nilai ya. Atau tetapi tandanya berbeda nilai, namun fungsinya sama. Nah, contohnya ketika X-nya saya ambil 2 dan X-nya min 2. Maka dari sini pemetaannya sama. Ya, di sini X-nya berarti kan A-nya kita punya dari 2 ke 2. Ya, berarti ketika Fx-nya 2, nah hasilnya sama, yaitu 5. Ya. Nah, ini yang mengakibatkan dia bukan fungsi satu-satu. Karena ketika X-nya 2 dan min 2, dia memetakannya yaitu ke 5. Nah, ini yang mengakibatkan dia bukan fungsi satu-satu. Namun ketika Fx-nya sama dengan X min 1, nah ini adalah fungsi satu-satu. Karena apa? Nah, karena A-nya tidak sama dengan B. Ya. Jadi kalau kita punya A-nya yang tidak sama dengan B, nah maka berlaku A-1 tidak sama dengan B-1. Jadi kalaupun kita ambil X-nya 2, nah berarti nanti F ketika 2 berarti ya 1, kemudian F ketika min 2 nilainya min 3. Ya, jadi berapapun nilai X ya, dari 1 sampai tak hingga, nah ini akan memetakan yaitu tepat 1 di fungsi Fx-nya sama dengan X min 1. Nah, maka dikatakan ini adalah fungsi satu-satu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan dari fungsi satu-satu? Bisa dipahami? Kenapa kok fungsinya dikatakan fungsi satu-satu? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Kemudian selanjutnya ada fungsi surjektif atau namanya fungsi pada. Nah, surjektif itu yaitu jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan di A. Nah, maka dikatakan pada. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, semua di A dipetakan ke B, ya. Nah, namun di sini dikatakan pada, yaitu jika semua elemen di B-nya, ya, dia merupakan bayangan di A. Jadi intinya yang kalau fungsi pada atau fungsi surjektif yang dilihat adalah himpunan kodomainnya. Nah, kodomainnya apakah semuanya memiliki pemetaan dari A, nah maka dikatakan surjektif atau pada. Nah, ini contohnya F-nya ini. Ya, tapi kita punya A-nya 1, 2, 3, B-nya U, V, dan W. Nah, ini yang dipetakan hanya 1 U, kemudian 2 U, dan 3 V. Ya kan? Nah, ini bukan fungsi pada. Karena apa? Karena ada anggota di B, W-nya, ini tidak memiliki bayangan ya dari A. Nah, maka dikatakan bukan fungsi pada.
Nah, kemudian contoh 12, kita punya 1, 2, 3, dan B-nya U, V, dan W. Ya, kita punya 1 ke W, kemudian 2 ke U, kemudian 3 ke V ya. Oke. 1 W, 2 U, 3 V. Nah, ini dikatakan fungsi pada ya. Karena apa? Karena semua anggota di kodomain atau di B memiliki adalah hasil ya bayangan dari A. Nah, makanya contoh 12 ini berarti dia termasuk fungsi pada dan dia fungsi 1, 1. Karena memetakan tepat 1 dan semua anggota di B merupakan bayangan dari A. Nah, maka dikatakan di sini fungsinya pada. Nah, contoh lagi. X kuadrat plus 1 dan X min 1. Nah, X kuadrat plus 1 dia tetap bukan fungsi pada ya. Karena ini pemetaannya dari Z ke Z ya. Karena apa? Karena tadi misalnya saya ambil 2 dengan min 2 ya. Nah, ini nilainya berarti 5 dan 5 gitu kan. Nah, nanti kalau kalian cari misalnya masukkan lagi F1, F-1, kemudian F0, nah dan seterusnya. Nah, ini ada si B dari Z ini ya. Berarti kan ini hanya 5, 5, kemudian ini 2, 2. Kalau nolnya berarti cuma 1, 1 ya kan. Nah, ada nilai dari Z atau anggota dari Z yaitu berapa? Yaitu dari sini angka 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini kan anggota ya dari B ya. Nah, ini tidak memiliki bayangan ya. Tidak ada bayangan dari A. Nah, maka dikatakan di sini dia bukan fungsi pada. Nah, namun ketika fx-nya adalah x min 1, dia fungsi pada. Ya. Nah, karena apa? Karena memenuhi ya ini. Y sama dengan x min 1, di mana akan membentuk x-nya sama dengan y plus 1. Jadi setiap nilai berapapun ketika saya masukkan x-nya berapapun dari misalkan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, maka kita akan punya fungsi pemetaannya, hasilnya. Kalau 0 berarti kan min 1. Kalau 1 berarti 0, kemudian 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, artinya apa? Artinya semua ya di kodomain atau di B, nah dia memiliki bayangan dari A. Nah, ini yang dikatakan fungsi pada. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Fungsi pada. Pak, maaf Pak, saya kurang mengerti tentang fungsi pada itu Pak. Maksudnya gimana Pak? Bingung Pak. Bingungnya gimana? Kalau fungsi pada yang diperhatikan adalah kodomainnya ya. Selama di kodomain anggota ya, selama anggota di kodomain punya bayangan di A ya. Oke, selama anggota B ya, selama semua anggota B atau yang ada di kodomain memiliki pasangan dari A, maka dikatakan fungsinya pada. Nah, ini yang tidak pada contohnya ini tidak pada. Ya, contoh 11. Karena ada di kodomain ya, ini kan kodomain ya atau B. Nah, ini ada anggotanya yaitu W. W-nya nggak punya pasangan dari A.
Artinya dia jomblo gitu kan, karena di B-nya tidak jomblo, W-nya ini tidak punya pasangan, maka dikatakan pada. Gitu. Gimana, bisa dipahami? Artinya kalau yang pada itu semua yang di kodomain itu harus punya pasangan, pasangan gitu ya Pak. Walaupun Iya, bercabang, ada yang bercabang gitu ya Pak. iya benar. Jadi kalau Terima pada kasih, itu Pak. yang diperhatikan kodomainnya. Apakah semua kodomainnya punya pasangan? Kalau di kodomainnya ada yang tidak punya pasangan, maka dia fungsinya bukan fungsi pada. Ya, ada lagi yang tanyakan? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Izin bertanya Pak. Nah, gimana kan? Pak izin bertanya Pak. Yang tadi Pak. Ya, gimana? Slide yang tadi Pak, yang selanjutnya tadi Pak. Ya Pak, ini Pak yang ini Pak, elemen B merupakan jelajah dari F, itu maksudnya jelajah itu apa ya Pak? Tadi kan di depan jelajah. Jelajah itu adalah range. Ya, jelajah itu nama lainnya bahasa Inggrisnya adalah range. Kalau sering kalian, jelajah itu range. Ya, range itu artinya pemetaan, ya, himpunan yang berisi semua nilai pemetaan. Oke. Atau Baik Pak, terima range-nya. kasih. Kalau kan di fungsi itu ada daerah asal, domain, kemudian ada daerah hasil, kodomain, kemudian ada image itu bayangannya, berarti dari A ke B, berarti image-nya apa? Oh, berarti B, dari himpunan B, bayangannya apa? Oh, bayangannya yang ada di A. Nah, kalau jelajah itu range-nya, yaitu fungsinya dari A ke B, ya, pemetaannya, ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Pak izin bertanya Pak. Hmm. Tadi kan yang di contoh awal-awal, yang di mana A-nya itu punya 1, 2, 3, 4, terus yang B-nya UVW ya Pak, yang di mana 4-nya itu nggak ada pasangannya. Berarti kan itu bukan termasuk fungsi. Tapi kalau kita lihat di surjektif, dia itu kodomainnya dapat semua, itu surjektif apa enggak Pak? Kodomainnya gimana? Coba diulangi. Yang contoh awal tadi, yang di mana A-nya itu kan punya 1, 2, 3, 4 ya. Dengan B-nya itu UVW. Ini contoh 6. Nah, yang 4-nya itu nggak dapat. Itu kan dia bukan termasuk fungsi, bukan fungsi, karena domainnya ada yang 1 nggak dapat tuh si 4. Tapi kalau kita lihat dari definisi surjektif, itu kan yang dilihat bukanlah domain, tapi kodomain. Iya. Kalau misalnya yang dilihat kodomain, berarti kodomainnya dapat semua. Apakah itu masih bisa termasuk surjektif? Oh ya, itu termasuk itu bukan termasuk surjektif, ya. Karena apa? Karena di sini ini sudah bukan fungsi, ya. Karena dia bukan fungsi, otomatis ya dia tidak akan bisa masuk ke surjektif, ya. Syarat subjektifnya dicek dulu apakah dia suatu fungsi. Kalau memang dia suatu fungsi, ya, baru dicek, ya, apakah dia fungsi surjektif atau injektif atau nanti bijektif. Ya. Jadi dicek dulu apakah dia fungsi atau bukan. Nah, di subjektif ini, ya kan? Di subjektif ini kan asumsinya kita sudah punya, oh dia itu fungsi. Karena dia itu fungsi, kemudian kita cek apakah dia fungsinya surjektif atau tidak, gitu. Nah, ini kan di awalnya saya dikatakan fungsi F, ya,
Artinya apa? Dia fungsi dulu. Kalau memang dia sudah termasuk fungsi, baru kita cek apakah dia fungsi pada atau tidak. Namun ketika kita cek di contoh 6 ini, oh ternyata dia bukan fungsi, ya kan? Karena dia bukan fungsi, ya kan? Ngapain kita cek dia subjektif atau tidak? Jadi ya tidak usah dicek. Jelas jawabannya adalah dia bukan fungsi. Karena ada anggota di A yaitu 4 yang tidak punya pemetaan ke B. Gitu ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, di sini kan di awalnya saya memang tadi tidak saya katakan, cuma untuk lebih memudahkan mengecek suatu fungsi itu pada atau tidak, yaitu dicek B-nya. Ketika nilai di B-nya semuanya memiliki bayangan dari A, maka dikatakan pada. Namun sebelum itu kan kita harus cek dulu dia fungsi atau tidak. Ketika contoh 6 ini, contoh yang di 6 ini, kalau tanpa kita cek dia fungsi, ya ini kalau kalian nggak ngecek ini fungsi atau tidak, pasti kalian menjawabnya ini fungsi pada, ya, karena semua di B memiliki bayangan di A, ya kan? Pasti kalian menganggapnya fungsi pada. Namun sebenarnya contoh 6 ini bukan fungsi, ya. Nah, karena dia bukan fungsi, berarti kan step selanjutnya kita tidak bisa menentukan dia fungsi pada atau tidak. Ya jawabannya jelas. Contoh 6 ini adalah bukan fungsi. Bahkan dia bukan fungsi pada. Gitu ya. Jadi stepnya cek dulu. Dia fungsi atau bukan. Ketika fungsi, baru next stepnya adalah dicek apakah dia injektif atau surjektif. Gitu ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Kemudian ada bijektif atau bijeksi, ya. Nah, fungsi F, nah ini ya, fungsi F ya, definisi di awalnya. Dia fungsi dulu ya. Fungsi F dikatakan bijektif, yaitu berkorespondi satu-satu atau bijeksi. Ya. Oh, ini kurang nih. Berkorespondi dan pada ya. Nah, ketika dia dia termasuk fungsinya satu-satu dan fungsi pada, maka dikatakan fungsi tersebut adalah fungsi bijektif atau bijection. Ya. Nah, contohnya ini. Kita punya fungsinya 1, 2, 3 dengan UVW. 1 U, 2 W, 3 V. Nah, ini jelas kan? Dia memetakan tepat 1, kemudian semua fungsi di B punya bayangan di A. Maka ini dikatakan ini fungsinya adalah jelas, fungsi satu-satu, dan dia juga fungsi pada. Karena memenuhi 2 ini, maka dikatakan fungsinya adalah bijektif, ya, atau bijection. Itu. Oke. Nah, contoh 15 tadi punya fx-nya adalah x-1. Nah, karena ini adalah fungsinya satu-satu dan fungsi pada, ya, jelas di sini berarti dia termasuk fungsi bijeksi. Jadi mau mengecek bijeksi atau tidak, tinggal dicek apakah dia fungsi satu-satu dan fungsi pada. Jika memenuhi keduanya, maka baru dikatakan dia adalah fungsi bijeksi. Nah, ini ada beberapa varian contoh. Yang pertama ini adalah fungsinya satu-satu, tapi tidak pada. Ya. Nah, kenapa satu-satu? Ya karena semua di himpunan A memetaan tepat 1 di B. Ya. Nah, ini fungsi. Ya. Namun dia bukan fungsi pada karena ada 2
anggota di B yang tidak punya bayangan di A. Makanya dia termasuk fungsi 1, 1. Nah, kemudian sebelah kanannya ini fungsi pada, ya, namun bukan 1, 1. Nah, ada. Kenapa? Karena semua himpunan di B punya bayangan di A. Ya, bukan fungsi 1, 1. Karena apa? Karena elemen A dan D itu punya pemetaan yang sama, yaitu 2. Nah, kemudian ini bukan fungsi 1, 1, ya, maupun pada. Nah, kenapa? Karena semua di A, ya, dia memetakan ke B. Ya. Tapi ada B kosong, yaitu di anggotanya 4 dia tidak punya pemetaan. Nah, ya. Maka di sini semua di A, ya, memetakan ke B, namun A-nya dan D-nya memetakan ke yang sama, maka dikatakan bukan fungsi 1, 1. Dan dia bukan fungsi pada. Karena apa? Karena ada anggota B yaitu 4, dia tidak punya bayangan di A. Nah, maka dikatakan bukan fungsi 1, 1 dan juga bukan fungsi pada. Oke, kemudian ini contoh dari bukan fungsi. Ya. Ini bisa dilihat bukan fungsi. Karena apa? Ya, karena si A, ya, memetakan 2, yaitu ada 1 dan ke 2. Nah, ini termasuk bukan fungsi. Nah, karena fungsi itu harus dari setiap elemen di A harus memetakan tepat 1, bukan memiliki pemetaan 1 di B. Jadi tidak boleh double, ya. Ketika dia double, maka ibaratnya ketika himpunan A-nya poligami, gitu ya, maka dikatakan bukan fungsi. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Izin bertanya, Pak. Jadi mau fungsi satu ini bisa dikatakan yang fungsi satu itu bisa dikatakan fungsi satu meskipun di kodomainnya itu tidak ini Pak ya, tidak dijelajahi oleh si A-nya Pak. Tapi yang di domain itu yang ABC-nya itu tetap satu memiliki nilai di B-nya Pak. Ya, itu dikatakan fungsi. Selama di A-nya punya pemetaan di B, ya, dan pemetaannya cuma 1, itu dikatakan fungsi. Walaupun misalkan di B-nya ada yang kosong, ada yang tidak punya pemetaan. Selama di domainnya tidak ada yang poligami, maka dia fungsi. Namun ketika dia di domain ada yang poligami, seperti yang di depan tadi, ya, di depan tadi, mana? Ini bukan fungsi, ini juga bukan fungsi, ya. Nih, satunya dipetakan kedua, yaitu 1 dipetakan ke U dan 1 dipetakan ke V. Nah, ini kan artinya dia poligami, maka dia bukan fungsi. Nah, itu bukan fungsi, atau bisa juga ada anggota di A yang tidak punya pemetaan di B. Ya, dia tidak punya pemetaan di B, ya dia juga bukan fungsi. Namun, maka di sini dikatakan fungsi pada intinya adalah ini. Ya, dihubungkan tepat 1. Ya, jadi dari himpunan A dihubungkan tepat 1 ke B. Nah, ketika B-nya tidak ada, misalkan di B-nya ada yang tidak punya pasangan, ya itu tidak masalah. Selama semua anggota di A punya pasangan di B dan dia tidak
poligami atau tepat satu, maka dikatakan fungsi. Gitu ya. Oke, Mas. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi tanyakan? Nggak ada? Aman, Pak. Oke. So. Oke, jadi dari tiga itu bisa dipahami ya. Kapan dia bukan fungsi, kapan dia injektif, kapan dia bijektif, subjektif, kapan dia bijektif ya. Oke, kemudian jika F-nya adalah fungsi di mana dia satu-satu, yaitu dari A ke B. Ketika fungsinya satu-satu, maka dia punya inverse. Nah, itu jelas ya. Nah, jadi kalau kita punya 1, 2, 3, kemudian UVW ya. Nah, ketika pemetaannya satu-satu, maka kita punya balikannya. Maka ketika kita balikan ke 1, 2, 3 berarti punya balikan gitu ya. Nah, ini misalnya A, B ya, maka ini adalah A inverse gitu ya. Ini jelas. Kemudian balikan fungsi dilambangkan adalah F inverse ya. Maka F inverse-nya yaitu ini F inverse dari B sama dengan A jika kita punya FA-nya sama dengan B. Ini adalah inverse atau balikan. Syaratnya harus apa? Harus ya. Ini wajib ya. Wajib 1, 1. Nah, kemudian fungsi yang berkoresponden 1, 1. Nah, ini sering dinamakan yaitu fungsi yang invertible. Nah, ini yang nanti akan sering digunakan ya. Di ALE juga sering dikatakan fungsi invertible ya. Artinya dia fungsinya 1, 1 dan punya balikan ya. Kemudian kebalikannya berarti fungsi not invertible ya, atau tidak dapat dibalikan atau tidak punya inverse. Nah, contohnya ini 1U, 2W, 3V. Nah, ini contohnya yang di atas ya. Nah, ini balikannya ya udah ini berarti ada U1, W2, V3. Nah, ini invertible. Oke, dari inverse ada yang tanyakan? Kapan dia invertible? Yang penting ketika fungsinya 1, 1 berarti dia pasti punya inverse. Kalau fungsi pada apakah punya inverse? Ya jelas ada ya. Ada kemungkinan fungsi pada itu ya dia tidak punya inverse. Yang jelas yang punya inverse adalah fungsi 1, 1. Nah, ini contoh lagi fx min 1. Nah, ini juga jelas ya. Nanti kalau kalian ambil semua nilai x-nya berapapun ya dari min tak hingga 0 sampai dengan tak hingga, nah ini pasti punya inverse. Ketika saya ambil x-nya 0 gitu ya, maka fx-nya menjadi berapa? Min 1 ya. Nah, inverse-nya berarti min 1 ke 0 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian sekarang tentukan balikan dari fx ya. Oke. Ini kalau menghitung balikan ini di matematika sepertinya sudah pernah ya. Ketika fungsinya adalah ini, maka kita tinggal rubah y sama dengan x min 1. Maka tinggal kita balik saja. Kita cari x-nya. Berarti tinggal pindah ruas. Berarti y sama x sama dengan y plus 1. Maka diperoleh f inverse dari y-nya adalah y plus 1. Nah, kalau fx-nya x kuadrat plus 2. Ya, nah ini apakah punya balikan? Ya jelas ya. Dari contoh di depan tadi dia tidak 1, 1 ya, dia tidak punya balikan. Nah, karena dia tidak punya balikan, ya jelas dia tidak punya inverse. Ini salah ya. Ini harusnya fx kuadrat plus 1. Ini tipu.
kita menyimpulkan bahwa X kuadrat plus 1 bukan fungsi yang berkoresponden satu-satu. Maka sehingga fungsi balikannya tidak ada. Jadi fungsi ini adalah fungsi yang tidak invertible. Ini saya typo ya. Harusnya fx-nya adalah x kuadrat plus 1. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Bisa dipahami? Bisa, Oke. Pak. Selanjutnya ada namanya komposisi dari dua buah fungsi. Ya, ini sering kalian temui juga di SMA ya. Ada FOGX atau di sini saya bentuknya adalah FOGA ya. Nah, ini adalah komposisi. Ya, jadi ketika saya punya G-nya ini ya, yang memetakan dari A ke B ya. Nah, ini misalkan kita punya G-nya, kita punya A-nya 1 2 3 UVW berarti 1 U 2 U 3 V. Ya. A ke B. Ya. Kemudian kita punya ini adalah G ya. Kemudian kita punya F-nya dari UVW ke X, Y, Z. U ke Y, V ke X, dan W ke Z. Ya. Nah, ini adalah fungsi F-nya. Nah, maka FOG-nya ya udah berarti dari 1 kemana? 1 ke Y ya, kemudian 2-nya ke Y sama, kemudian 3-nya ke X ya. Hasilnya berarti FOGX-nya adalah ini. Tinggal meneruskan ya. Kemudian kalau bentuknya adalah suatu persamaan, fx-nya adalah x plus 1, gx-nya adalah x kuadrat plus 1, maka FOG dan GOF-nya adalah ini ya. Ini saya yakin kalian sudah mahir ya. Ini di SMA di matematika dasar juga sudah ada. Tinggal dimasukkan saja ya. Mana dulu kalau FOGX ya, berarti fungsi G-nya ya dimasukkan ke fungsi X ya. Berarti kita fungsi X kuadratnya dimasukkan ke X ketika FOGX. Tapi kalau dimasukkan sebaliknya jika GOFX ya. Nah, kemudian ini ada floor sama ceiling. Nah, ini saya yakin juga kalian sudah mahir ya. Kalau floor berarti kita bulatkan ya ke bawah ya. Floor berarti kita bulatkan ke bawah, kalau ceiling kita bulatkan ke atas. Ya. Jadi membuat pembulatan ke bawah ya, kalau floor, kalau ceiling membulatkan ke atas. Ini contoh-contohnya. Nah, biasanya di floor ceiling ini sering digunakan ketika di apa namanya? Komputasi ya, entah itu ketika nanti di pemrograman. Nah, nanti akan ada pengaruh ya ketika melakukan pembulatan ya. Namun ketika tidak dilakukan pembulatan, maka yang terjadi akan menambahkan space ya, harus menambahkan space memori ya pada komputer ya. Nah, jadi ini juga tergantung kalau space memorinya besar atau misalkan RAM-nya 32 GB misalkan. Nah, itu mau berapa angka di belakang koma pun ketika datanya misalkan masih sedikit itu masih mampu ya. Namun ketika nanti datanya besar kemudian dilakukan apa namanya proses gitu ya. Kemudian ternyata di belakang komanya atau misalkan laptopnya misalkan cuma 4 GB RAM-nya ya. Namun ketika itu misalnya dicoba, oh ternyata misalkan
out of memory ya. Terjadi adalah out of memory ya. Maka kemungkinan kita harus butuh yaitu pembulatan, yaitu pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah. Oke, sampai sini ada yang tanyakan terkait floor dan ceiling? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, gampang kok ini. Kemudian modulo. Nah, ini modulo. Nah, modulo ini kenapa saya masukkan modulo? Karena nanti ada beberapa di modulo itu terapannya nanti kalau kalian ngambil kuliah namanya kriptografi ya. Nah, ini nanti ilmu yang luar biasa ya. Nah, ini ada fungsi modulo. Ya, ini saya yakin juga kalian sudah definisinya juga sudah paham ya, yaitu sisa pembagian ya. Ketika langsung contohnya aja, ketika 25 mod 7, nah berarti sisanya berapa? 4 ya. Kemudian 15 mod 4, sisanya adalah 0. Kemudian dan seterusnya. 0 mod 5 berarti 5. Kemudian minda, ini yang minus yang perlu ditekankan. Min 25 mod 7 sama dengan 3. Kenapa? Karena secara perhitungan ya, secara matematis bisa dilihat misalkan 27 mod 7 ya. Berarti kan bentuknya adalah A mod M sama dengan R. Nah, ini maka kita harus buat ya, A-nya berarti 27 ya, sama dengan M-nya berapa? M-nya 7 ya. Q-nya kita mau cari Q ya. Q plus mod 27, jangan mod 27, langsung aja ke sini lah. Min 25 mod 7 ya. Nah, karena apa? Kita bisa peroleh MQ plus R-nya berapa ya. Ternyata hasilnya adalah M-nya adalah 7 ya. Ini ada MQ plus R-nya. M-nya 7 plus bagaimana hasilnya menjadi min 25 ya. R-nya tadi adalah berapa ya? Berapa kali berapa yang hasilnya adalah min 25. Nah, hasilnya adalah ini min 4, Q-nya dan R-nya adalah 3 ya. Ya, biasanya kalau menghitung tuh kalian mungkin biasanya begini, mod 7. Nah, dibagi langsung. Ya. Ya kan? 25 bagi 7 berapa, kemudian sisanya berapa. Biasanya begitu. Namun ketika negatif, maka yang terjadi kita harus menggunakan rumus modulo, yaitu MQ plus R. Di mana R-nya ya antara lebih besar kurang dari 0 dan kurang dari M-nya. Oke, ini untuk modulo. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, gimana? Jadi boleh ulangi lagi Pak, kalau nilainya minus itu bagaimana Pak buat dapetin si R Q-nya gitu Pak? Saya masih. Oke. Yang negatif kita harus, kalau kalian biasanya pasti begini. Biasanya ya. Nah, misalnya min 25 mod 7. Nah, ini kalau dihitung tanpa persamaan ini, maka hasil kalian berapa? Pasti menghitungnya gini, 25 ya dibagi 7, sisanya berapa? 4 Pak. Pasti sisanya 4. 4 Pak. Ya kan? Nah, namun ketika negatif berbeda. Ya, karena dia ada negatif itu kan ada jeda, yaitu 0.
ya. Nah, maka perhitungannya menjadi min 25 ya. MQR, M-nya kan kita udah punya 7. Nah, kita cari Q-nya berapa dan R-nya berapa. Yang menghasilkan min 25. Ya kan? Nah, kira-kira berapa? Ya, hasilnya ini. 7 kali min 4 plus 3. Nah, plus 3 ini sebagai R-nya. Berarti hasilnya min 25 mod 7 itu adalah 3. Nah, kalau kita bedanya begini, ketika 25 mod 7, ya kan? R-nya berapa? Berarti kan kita pasti menghitungnya 25, gitu kan? 7, berapa kali berapa yang hasilnya 25. Berarti kan 7 kali 4 ditambah 4, gitu kan? Hasilnya 25, berarti sisanya 4. Kan gitu. Namun ketika min 25, nah kita harus cari R-nya berapa. Ternyata R-nya adalah 3, bukan 4. Sisanya ketika min 25 sisanya 3, min 25 mod 7 sisa 3, namun ketika 25 mod 7 sisa 4. Oh, Ya, sampai sini bisa dipahami? bisa paham ya. Berarti tetap ini Pak ya, kita tetap ada harus ngira-ngiranya gitu juga Pak ya. Iya, harus tetap. Walaupun misalkan kalian sudah terbiasa, oh 25 mod 7, oh 4 gitu kan. Kalau positif pasti kalian udah, saya yakin ketika nilainya positif pasti sudah langsung ketemu. Namun ketika nilainya negatif, kalau kalian belum terbiasa nanti pasti ini. Kalau kalian belum terbiasa loh. Misalnya 25 mod 7. Nah, ini pasti sisanya 4. Kalau belum terbiasa. Pasti begini. Namun ketika negatif perhitungannya berbeda ya. Begitu juga ini. Ketika min 15 mod 4 berapa sisanya? 4 kali min berapa? 15 mod 4 itu 0 ya? Harusnya bukannya 3 ya, Pak? Iya, makanya ini kayak saya tipu kayaknya. Kebayangan tipu saya ini. 15, yuk kita cek. 15 mod 4. Nah, berarti kan kita punya berapa? 15. Ini kayak saya tipu ini. Saya banyak tipu kalau nulis-nulis gini. 15 berarti 15 ya. Kita maunya berapa? M-nya 4 ya. Berarti 4 dikali berapa yang hasilnya 15. Nanti sisanya di akhir. 4 kali 6. 4 kali 5. Berapa? 4 kali 3 ya? Yang masuk ya? Iya Pak, 4 kali 3. 4 kali 3 tambah 3. 3. Hasilnya adalah 3 ya. Harusnya 15 mod 4 itu adalah 3. Namun ketika min 15 berarti berapa? Ini kan 1 kan? min 3 ya kan? 4 kali apa namanya? 4 kali min 3 berapa? Berarti tidak, berarti kita lebihkan. Berarti 4 kali 4 min 16. Ya. Tapi min 16 plus 1. Berarti ketika min 15 mod 4 sisanya adalah 1. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa, Pak. Sama
Ya, gitu ya. Jadi perhitungan mod nanti kalau negatif dihitung, dicermati lagi ya. Ini juga nanti coba dicek. Mungkin ada saya yang salah hitung. Oke, kemudian fungsi-fungsi lain. Ini ada fungsi faktorial. Kemudian ada fungsi eksponensial. Ya, fungsi faktorial ya, ini saya yakin kalian juga pernah dengar ya. N faktorial, kemudian fungsi eksponen berarti tinggal dipangkatkan A pangkat berapa. Namun kalau dia negatif, berarti ini A pangkat min N. Oh, ini tipu lagi. Harusnya 1 per A pangkat N ya. Oke. Kemudian ada fungsi logaritmik. Fungsi logaritmik bentuknya berarti log ya. Berarti Y sama dengan A log X. Nah, bentuk lainnya adalah X sama dengan A pangkat Y. Oke, itu ya. Oke. Kemudian rekursi atau rekursif. Nah, rekursif ini pengertiannya adalah sebuah objek dikatakan rekursif jika ia didefinisikan dan terminologinya dari dirinya sendiri. Nah, maka dikatakan rekursi. Ya. Nah, contohnya ini ada contoh beberapa gambar. Ini yang dinamakan contoh dari rekursi. Jadi dia dirinya sendiri ya. Nah, ini dalam foto seperti ini contohnya. Ini adalah contoh yang dinamakan rekursif. Ya. Kemudian contoh lain dalam kehidupan nyata, ya, ini ada contoh lain, ya, ada objek fraktal, ya, yang bentuknya rekursif, ya. Nah, ini bentuk-bentuk rekursif. Kemudian dalam alam juga ada, ini ya, beberapa contoh. Ini misalkan apa, kemudian ini apa namanya, daun apa namanya, pakis kalau tidak salah ya. Nah, ini bentuk-bentuk dari rekursif. Nah, kemudian ini contoh-contohnya. Jadi dia dirinya sendiri kayak seperti di klon gitu ya. Namun semakin mengecil hingga paling kecil. Ya. Nah, kemudian di matematika diskrit itu ada namanya fungsi yang rekursif. Nah, di mana fungsi ini adalah fungsi di mana dia mengacu pada dirinya sendiri. Ya. Contohnya ini adalah N faktorial. Nah, berarti kan 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai dengan N-1 ya, dikali dengan 1. Nah, ini adalah definisi fungsi rekursif atau contohnya adalah N faktorial. Nah, fungsi rekursif bisa disusun oleh dua bagian. Yang pertama ada basis, yang kedua ada recurrence. Ya. Nah, basis ini adalah nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri, maka dikatakan basis. Nah, biasanya N-nya bisa 0 atau bisa 1 atau berapa ketika dia diberikan syarat. Nah, maka yang pertama dikatakan basis karena dia tidak mengacu pada dirinya sendiri. Kemudian rekuren ini adalah argumen fungsi yang dalam terminologi dirinya sendiri. Nah, jadi dia setiap kali fungsinya itu mengacu ke dirinya sendiri, kemudian mengacu lagi ke dirinya sendiri dan seterusnya. Nah, ini dikatakan rekurennya. Nah, contohnya ini pada faktorial. Faktorial ketika n faktorial maka basisnya adalah 1 ya, jika n-nya sama dengan 0. Karena 1 mau mengacu kemana? Kan nggak ada ya. Maka dia tidak mengacu ke dirinya sendiri. Jadi ibaratnya itu dia menjadi titik startnya. Dia tidak punya acuan siapa-siapa, ya udah itu menjadi basis. Nah, rekurennya berarti
argumen fungsi selanjutnya, yaitu berarti n faktorial sama dengan ini, n dikali n-1 faktorial, jika n-nya lebih besar dari 0. Nah, maka perhitungannya ketika 5 faktorial, nah berarti bentuk rekurennya adalah ini. Berarti 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 faktorial. Kemudian faktorial 4 faktorial, 4 kali 3 faktorial. Kemudian 3 faktorial, berarti 3 dikali 2 faktorial, hingga terakhir 0 faktorial itu adalah 1. Nah, jadi ini kan seperti ilustrasi di gambar tadi, dia mengacu ke dirinya sendiri terus. Gitu kan? Dia semakin mengecil. Atau ketika dibalikan dari 0 faktorial, kemudian 1, 2, 3, 4, sampai dengan 5. Maka hasil dari recurrence n faktorial, yaitu ketika 5 faktorial, hasilnya adalah 120. Nah, ini adalah contoh dari fungsi rekursif. Sampai sini, ada yang ingin tanyakan? Ada yang sekiranya belum paham? Oke, kalau tidak ada, nih contoh lagi. Contoh fungsi rekursif lainnya, misalnya kita punya fx-nya ini. Ya. Nah, ini juga dikatakan fungsi rekursif, ya. Yaitu basisnya yaitu 0, ya. Ketika x0-nya sama dengan 0. Nah, kemudian rekursifnya ya ini 2f dikali x-1 plus x kuadrat ketika x-nya tidak sama dengan 0. Maka nanti bisa dicari nilai x-nya. Misalkan ketika berarti basisnya, ya, berarti ketika f0 berarti nilainya adalah x-nya, f0 berarti 0. 0 ketika x-nya sama dengan 0. Atau untuk x-nya sama dengan 0. Kemudian rekurensinya yaitu ambil sampel aja. Misalnya ketika fx-nya misalkan 3. Nah, tinggal dimasukkan. Ya, berarti 2f 3-1 plus x kuadrat. Nanti tinggal dihitung. Nah, ini adalah hasil dari rekurennya. Dan seterusnya. Ini ada fungsi Chebyshev, kemudian ada fungsi Fibonacci. Ya. Nah, kalau di fungsi Chebyshev, ya, ini basisnya ada 2, yaitu given t n x-nya, yaitu ketika n-nya adalah 0, ya. Ketika n-nya 0, ya berarti ketika n-nya 0 berarti dia 1, ya. Untuk n-nya 0 dan tn x-nya x, ya, ini untuk n-nya sama dengan 1. Kemudian ini adalah rekurennya ketika n-nya lebih besar dari 1. Dan Fibonacci juga sama, ya. Ketika fn-nya 0 maka 0, ketika fn1-nya 1. Nah, ini adalah basisnya. Nah, sisanya adalah rekurennya. Itu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Dari fungsi rekursif? Oke, kalau tidak ada, selanjutnya ada relasi kesetaraan. Nah, relasi kesetaraan atau equivalence relation, ya. Nah, jika apa? Jika dia refleksif, setangkup, dan menghantar. Nah, harus diingat materi minggu kemarin, ya. Nah, secara intuitif, di dalam relasi kesetaraan, dua benda berhubungan jika keduanya memiliki beberapa sifat yang sama atau memenuhi beberapa persyaratan yang sama.
Kemudian dua elemen yang dihubungkan dengan relasi kesetaraan dinamakan setara atau ekuivalen. Nah, berikut contohnya. Contohnya, kita punya A adalah himpunan mahasiswa, ya. Kemudian R-nya ada A, atau relasinya ada A, di mana A, B elemen dari relasi. Jika A-nya satu angkatan dengan B, ya. Nah, maka R-nya refleksif, yaitu jika setiap mahasiswa seangkatan dengan dirinya sendiri. Ya, refleksif kalau dia seangkatan. Ya. Setangkup jika A seangkatan dengan B dan B pasti seangkatan dengan A. Ya, berlaku bolak-balik. Kemudian menghantar, ya, jika A seangkatan dengan B dan B seangkatan dengan C, ya kan? Masih ingat ya? Ini kalau refleksi itu A ke A, kalau ini A ke B, kalau ini kita punya A ke B, kemudian A ke C, sorry, kok A ke C, B ke C ya, B ke C, ya, maka bisa, ini bisa terjadi, maka A ke C. Nah, ini definisi minggu kemarin antara refleksif, setangkup, dan menghantar. Nah, ketika berlaku ini maka dikatakan jika dia refleksif, setangkup, dan menghantar, maka dikatakan dia setara. Ya. Jadi relasinya setara. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Paham nggak kira-kira? Paham, Pak. Oke. Selanjutnya ada relasi dari pengurutan parsial. Relasi R pada himpunan S dikatakan relasi pengurutan parsial atau partial ordering relation ya. Jika ia apa? Refleksif, tolak setangkup, dan menghantar. Ya, jadi dicek kalau dia refleksif, tolak setangkup, dan menghantar, maka dikatakan relasinya pengurutan parsial. Atau disingkat namanya poset. Ya. Kalau dia himpunan terurut secara parsial, maka poset dilambangkan S, R. Ya. Nah, contohnya ini relasi lebih besar sama dengan pada himpunan bilangan bulat. Ini termasuk relasi pengurutan parsial. Ya. Nah, misalkan kita punya ya alasannya kalau lebih besar sama dengan ya ketika A-nya lebih besar sama dengan B, lebih besar sama dengan C misalkan ya. Nah, ini kan artinya bisa jadi semuanya sama kan? Ini pengurutan parsial. Ya. Karena dia berlaku refleksif ya. Karena akan terjadi A, A lebih besar sama dengan A, kemudian dia tolak setangkup ya. Nah, maka terjadi ini ya, maka A-nya sama dengan B, kemudian dia menghantar ya, jika AB kemudian BC maka terjadi A lebih besar sama dengan C. Nah, maka ini dikatakan relasi pengurutan parsial. Nah, ini relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat adalah relasi pengurutan parsial. Ya, nanti silakan dicek ya. Kalau habis membagi itu dia nanti akan bersifat refleksif, tolak setangkup, dan menghantar. Nah, alasannya ini nanti silakan dibaca lagi di minggu kemarin ya. Di pertemuan 4 ada ya. Nah, maka ini keterangannya secara intuitif di dalam relasi pengurutan parsial, dua benda itu akan saling berhubungan ya. Jika salah satunya lebih kecil, bisa lebih besar,
daripada atau lebih rendah atau lebih tinggi daripada ya. Menurut sifat atau kriteria tertentu. Kemudian istilah pengurutannya itu menyatakan bahwa benda-benda di dalam himpunan tersebut diurutkan berdasarkan sifat atau kriteria tersebut. Kemudian ada juga kemungkinan ketika dua benda dalam himpunan tersebut tidak berhubungan dalam satu relasi pengurutan parsial. Nah, maka kita dapat membandingkan keduanya sehingga tidak dapat diidentifikasi mana yang lebih besar atau lebih kecil. Kemudian ini yang menjadi alasan digunakan istilah pengurutan parsial atau pengurutan tidak lengkap atau tak lengkap. Nah, ini adalah relasi pengurutan parsial. Kemudian ada namanya klosur relasi. Nah, jika kita punya R-nya, ini 11, 13, 23, dan 32. Nah, himpunan A-nya tidak refleksif ketika kita ambil A-nya 1, 2, dan 3. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana membuat relasinya menjadi refleksif? Ya. Yang sedikit mungkin dan mengandung R. Nah, maka fungsi ini agar menjadi refleksif yaitu bisa kita tambahkan apa? 2, 2, 3, 3. Karena di refleksif itu dari A dipetakan ke A. Pemetaannya sama. Di sini pemetaannya ya 1, 1. Di sini ada 1, 2, 3. Namun di 2, 2, 3, 3 tidak ada. Maka bisa kita tambahkan 2, 2, dan 3, 3 agar dia menjadi apa? Refleksif. Nah, maka terjadi relasi baru ini ya, penambahan 2, 2, dan 3, 3. Ini menjadi klosur refleksif. Nah, jadi memang relasi R ini tidak refleksif ya. Namun kita bisa buat menjadi refleksif, tapi nanti namanya menjadi klosur refleksif. Bukan lagi refleksif, tapi ada tambahan klosur karena kita sudah menambahkan agar si relasi R-nya menjadi refleksif. Maka namanya klosur refleksif. Kemudian ada klosur setangkup. Ya. Nah, ini punya R, R-nya ini. Nah, ini dia tidak setangkup. Ya. Nah, agar setangkup bagaimana? Nah, kita bisa tambahkan relasi 31 dengan 23 ke dalam R. Nah, maka ada namanya relasi baru yaitu S. Nah, relasi S ini menjadi klosur setangkup. Karena kita sudah menambahkan 31 dengan 23. Nah, mengakibatkan dia menjadi relasi baru yaitu S menjadi klosur setangkup. Jadi relasinya bukan R lagi ya, tapi menjadi S. Menjadi klosur setangkup. Kemudian ada klosur refleksif. Ini, oh iya ini refleksif. Oh ya, ini contohnya. Misalkan R-nya adalah sebuah relasi pada himpunan A, kemudian klausulnya refleksif dari R. Nah, adalah R gabung dengan segitiga di dalamnya. Segitiga itu yang mengakibatkan dia menjadi refleksif. Ya. Jadi R-nya punya 1, 1, 1, 3, 2, 3, dan 3, 2. Di sini yang tidak ada adalah 2, 2, dan 3, 3. Maka kita bisa menambahkan agar dia menjadi klosur refleksif. Nah, notasinya adalah segitiga ini ya. Nah, maka menjadi R digabung dengan segitiganya ya. Nah, ini menjadi
refleksif, ya berarti kita bisa apa? R digabung dengan segitiganya, yaitu menjadi A, B, di mana A-nya elemen B, digabung dengan A, A-nya elemen Z. Maka diperoleh A, B, di mana A, B-nya elemen Z. Di mana nanti bisa terjadi klosur refleksif. Nah, ini biasanya digunakan ketika nanti sudah ke komputasi, ya. Ketika himpunan, ya misalkan kalian nanti punya suatu, misalnya refleksif saja. Ketika punya data, data itu misalkan data hubungan, misalkan kita data pertemanan Facebook, ya. Ada si A, B, C. Nah, masing-masing punya relasi, ya. Nah, misalkan relasinya begini. Gitu kan? Nah, kalau dalam proses pengolahan data, kan tidak mungkin A-nya berteman dengan A, kan gitu kan? Kalau di Facebook. Misalkan siapa di sini? Misalkan si Nawaf, kan tidak mungkin berteman dengan Nawaf. Karena dia menjadi dirinya sendiri, gitu kan? Nah, matriks ini kan tidak refleksif, ya kan? Oke, karena dia tidak refleksif. Namun ketika matriks ini kita diagonal kita buat 0, maka nanti akan terkendala ke dalam proses komputasinya. Maka kita bisa buat bagaimana agar dia refleksif, yaitu tinggal kita buat masing-masing memiliki hubungan ke dirinya sendiri. Ya, ini bisa kita akali dengan klosur refleksif. Setangkup, ya. Jadi kan kalau si refleksif tadi kan dari A ke A, ya kan. Nah, ada yang tidak memenuhi berarti segitiga. Namun kalau setangkup kan inverse-nya. Jadi bisa A ke B. Ketika A ke B ada, berarti kita butuhnya dari B ke A. Kita tambahkan B ke A-nya. Nah, atau notasinya adalah R inverse. Nah, ini dia tidak setangkup, namun kita bisa tambahkan N inverse, kemudian digabungkan, dia menjadi klosur setangkup. Ya. Begitu juga ini, ya. Nah, contoh 34, nah ini menjadi klosur setangkup. Ketika kita punya AB habis membagi B, nah digabung dengan BA habis membagi A. Nah, ini menjadi atau ya, menjadi klosur setangkup. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau tidak ada menghantar, klosur menghantar ini juga sama, ya. Namun di klosur menghantar ini lebih sulit, ya, daripada klosur tadi setangkup, refleksif ataupun setangkup, ya. Nah, ini contohnya. Kita punya R-nya ini, nah relasinya adalah A-nya 1, 2, 3, 4. Nah, R-nya tidak transitif karena tidak mengandung semua pasangan A ke C. Ya, sedemikian sehingga AB dan BC-nya di dalam R. Karena dikatakan di sini kalau menghantar lebih sulit karena kita harus punya A ke B dan B ke C, ya. Nah, yang menghasilkan A ke C. Nah, ini agak sulit, ya. Nah, maka di sini agar dia klosur menghantar, ya pasangan AC-nya yang tidak terdapat di R adalah ini.
Nah, kita harus mencari mana yang tidak ada. Maka setelah itu kita tambahkan ya menjadi klosur menghantar baru yaitu S. Nah, walaupun di sini penambahan pasangan di R sehingga menjadi ini ya, menjadi relasi baru yaitu S. Nah, ini menghasilkan relasi, ini tetap tidak menghasilkan relasi yang bersifat menghantar ya. Karena ada 31 dan 14 elemen S tapi 34 bukan elemen S. Jadi untuk klosur menghantar ini agak jadi kita gabungkan R2, R3 sama dengan Rn. Kita gabungkan sampai dia nanti membentuk menghantar. Tuh. Kemudian jika kita punya MR, matriks relasi ini ya. Matriks relasi di mana representasi R-nya adalah sebuah himpunan dengan n elemen, maka matriks klosur menghantarnya adalah ini. Ya, matriksnya dari MR bintang berarti MR pertama digabung MR kedua, gabung MR ketiga sampai dengan MR ke N sampai dia N-nya nanti kita tidak tahu N-nya berapa. Nah, ini harus kita cari nanti ya, sampai dia menemukan menjadi klosur menghantar. Nah, ini contohnya. Misalkan R-nya 11, 13, 22, 31, 32. Dari relasi himpunan A. Nah, tentukan klosur menghantar dari R. Nah, maka begini. Nah, relasinya kita bentuk matriks relasinya ini ya. Satu ini berarti 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Berarti 1, 1, 1, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2 ya. Sesuai ya. Nah, maka dari sini matriks klosur menghantarnya bisa kita kalikan sebanyak 3 kali. Ya. Agar menjadi klosur menghantar. Nah, maka bisa kita kalikan MR, kita cari MR2-nya. Ya. Hasilnya ini. Kemudian MR3-nya berarti MR2 kali MR. Hasilnya ini ya kemudian digabungkan. Ya. Maka diperoleh klosur menghantarnya adalah ini. R bintang yang baru atau klosur menghantar atau R bintangnya. Jadi 1, 1, 1, 2. Ya, berarti penambahannya itu ada di 1, 2. Kemudian 2, 2 sudah ada. 3, 1. Berarti tambahannya 3, 3, 3, 1, 2 dan 1, 3. Nah, ini cara untuk menentukan klosur menghantar. Jadi N-nya ini tergantung ini ya, tergantung banyaknya anggota di A ya. Jadi nanti kalau ada anggotanya ada 10 ya. Nah, berarti nanti N-nya ada 10, berarti nanti MR bintangnya. Berarti nanti ada MR, kemudian MR2, MR3 sampai dengan MR10. Nah, ini tergantung anggota dari A-nya. Nah, ketika nanti sudah digabungkan semua matriksnya, nanti akan ketemu klosur menghantarnya. Gitu ya. Terus ini ada yang tanyakan? Nah, aplikasinya sudah selesai. Nah, aplikasi klosur menghantar ini menggambarkan bagaimana pesan dapat dikirim dari satu kota ke kota lain, baik melalui hubungan komunikasi langsung atau melalui
kota antara kali kota antara sebanyak mungkin. Ya, misalkan juga ini jaringan komputer mempunyai pusat data di Jakarta, ya, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan Kupang. Nah, matrik relasi R yang kemudian Medan, Surabaya, ya kan? Kemudian atau juga Jakarta ke Surabaya, ya. Nah, di mana di klosur menghantar ini nanti terapan itu kalau kalian dalami lagi, ya, nanti ada di mata kuliah apa ya? Ada nggak ya di sains data ya? Nah, itu nanti terkait rute, ya. Bis, rute kereta api, nah itu bisa dilakukan aplikasi dari klosur menghantar. Nah, kemudian karena tidak semua link langsung dari satu kota lain, ya, maka pengiriman dari Jakarta ke Surabaya tidak dapat dilakukan secara langsung, kan gitu. Nah, relasi R tidak menghantar karena ia tidak mengandung semua pasangan pusat data yang dapat dihubungkan baik link langsung ataupun tidak langsung. Kemudian klosur menghantar adalah relasi yang paling minimal yang berisi semua pasangan pusat data yang mempunyai link langsung atau tidak langsung dan mengandung R. Nah, terapannya nanti kalau kalian menggunakan aplikasinya itu terkait pengaturan apa namanya jadwal, ya, entah itu jadwal kalau Jakarta itu jadwal KRL ataupun jadwal kereta api gitu. Nah, di jadwal penjadwalan itu dia sudah menggunakan apa namanya kan aplikasi rute, ya. Nah, kan tidak pernah terjadi walaupun misalkan terjadi kecelakaan gitu kan di salah satu rute KRL gitu kan tidak akan terjadi rute-rute yang lain terpengaruh. Pasti terpengaruhnya terkait waktunya penyesuaian waktu. Nah, itu kan tidak butuh waktu lama, ya kan, hanya butuh waktu berapa menit atau berapa tidak sampai 1 jam dia sudah memperbaharui rute terbarunya dan jamnya pun sekarang sudah update gitu, ya, tepat waktu. Nah, itu termasuk aplikasi dari klosur menghantar. Nah, itu aplikasinya atau metode-metode yang digunakan itu sudah banyak berkembang, ya. Entah itu misalkan yang di Jakarta saja itu terkait rute KRL, ya, di mana rute KRL itu kan setiap stasiun kan banyak, ya, dan rutenya kan dia kalau KRL itu kan hanya 2, ya, hanya 2 jalur gitu kan. Nah, kenapa kok 2 jalur itu time apa ya waktu kedatangan dari KRL itu kok on time kan gitu. Nah, itu kan perhitungannya bisa dari kecepatan, kemudian selain kecepatan juga terkait apa namanya rutenya, bagaimana menghubungkan dari stasiun satu ke stasiun lain gitu kan, dan sesuai dengan waktunya, dan bagaimana ketika nanti pertemuan dalam satu stasiun, ya, kereta ketika bertemu dalam stasiun itu kan tidak ada ceritanya dalam stasiun itu kan macet, kan nggak ada gitu, ya. Nah, karena dia sudah melakukan klosur menghantar ini, ya. Jadi dia menerapkan aplikasi klosur menghantar sehingga dia tidak terjadi kemacetan pada rute KRL atau rute pesawat juga. Nah, rute pesawat kan ketika misalnya satu pesawat delay gitu kan, nah pasti yang terpengaruh itu biasanya yang delay itu pesawat yang lain kan dia tetap ketika dia tepat waktu misalnya ingin mendarat, ya dia akan lebih prioritas yang tepat waktu. Yang delay kan mau tidak mau harus mencari
waktu kosong. Biasanya kan muter-muter di atas bandara kan gitu. Nah, itu terkait pengaturan rute ya, klosur menghantar. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Silakan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa.